Pernah kepikiran nggak sih kalau dunia di sekitar kita, cara kita kerja, cara kita belajar, bahkan cara kita mikir, itu kayaknya bukan terjadi gitu aja, bukan kebetulan. Hari ini kita bakal coba kulik pertanyaan besar ini. Siapa atau apa sih arsitek tak terlihat yang merancang dunia kita? Oke, kita langsung to the point aja ya. Coba bayangin deh, sistem sekolah kita yang ada bel, ada jadwal ketat, atau struktur karir yang jam 9 pagi sampai 5 sore. Apa semua ini beneran evolusi alami masyarakat? Atau jangan-jangan ini semua emang bagian dari sebuah desain yang lebih besar, sebuah cetak biru yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu? Nah, ini dia nih roadmap kita hari ini. Kita mulai dari ide besarnya, soal arsitek tak terlihat. Terus kita bakal lihat dua wajah dari arsitek ini. Yang satu dari perspektif kuno sebagai kekuatan perusak, dan yang satu lagi dari sejarah industri sebagai perancang sistem. Kita juga bakal bongkar gimana sekolah modern itu mirip banget sama pabrik. Dan di akhir, kita coba sambungin semua benang merahnya. Oke, kita masuk bagian pertama. Di sini kita bakal ngeliat dua teori yang kayaknya beda alam semesta banget, tapi keduanya tuh sama-sama berbisik soal hal yang sama. Adanya sebuah kekuatan, sebuah tangan tak terlihat yang sengaja ngebentuk realitas kita sehari-hari. Nah, yang bikin ini seru tuh pendekatannya. Kita bakal pakai dua kacamata yang beda banget. Satu dari perspektif eskatologi atau studi tentang akhir zaman, satu lagi dari sejarah industrialisasi. Dua-duanya bakal kita pakai buat jawab satu pertanyaan inti. Siapa sih yang sebenarnya megang cetak biru peradaban kita? Oke, kacamata pertama kita, eskatologi. Kita bakal ngomongin soal figur Gog dan Magog atau Ya'juj dan Ma'juj. Tapi bukan sebagai dongeng kuno ya, melainkan lewat tafsiran modern dari Syekh Imran Hosein yang menempatkan mereka justru di tengah-tengah dunia modern kita sekarang. Tapi sebelum itu, ada satu kata kunci yang harus kita pegang, fasad. Ini artinya lebih dari sekedar korupsi biasa. Bayangin fasad itu kayak pembusukan sistem dari dalam. Ketika nilai-nilai hancur, kepercayaan hilang, dan institusi politik, ekonomi, sosial, itu jadi kayak cangkang kosong aja. Ingat ya kata ini, karena ini inti dari argumen pertama kita. Biar kebayang sepenting apa sih Gog and Magog dalam narasi ini, kemunculan mereka itu disejajarkan loh sama peristiwa-peristiwa super besar lainnya. Jadi mereka ini bukan sekedar tokoh sampingan. Menurut perspektif ini, mereka adalah pemain utama dalam drama akhir zaman. Nah, ini dia poin utamanya. Menurut tafsiran ini, Gog dan Magog itu bukan monster dari masa lalu. Mereka adalah kekuatan manusia yang hidup dan beroperasi di dalam peradaban barat modern. Kekuatan inilah, menurut argumennya, yang jadi mesin dibalik banyak peristiwa geopolitik besar. Jadi, bukan sesuatu yang bakal datang di masa depan, tapi sesuatu yang udah ada di sini sekarang. Oke, coba tahan dulu pikiran soal Gog dan Magog tadi. Kita bakal lompat jauh banget nih, dari dunia teologi langsung ke jantungnya revolusi industri. Dari sebuah kekuatan akhir zaman ke seorang arsitek sistem yang sangat nyata dan tercatat dalam sejarah. Sekarang, kenalan yuk sama arsitek kedua kita, John D. Rockefeller. Lupakan dulu soal dia raja minyak. Menurut sumber yang kita bahas, warisan terbesarnya itu bukan kekayaannya, tapi justru sistem pendidikan modern yang sampai hari ini masih ngebentuk pikiran jutaan orang di seluruh dunia. Coba kita lihat konteks waktunya ya. Awal tahun 1900-an, industri lagi meledak dan butuh jutaan pekerja yang patuh yang bisa ngikutin perintah. Rockefeller ngeliat ini. Tahun 1903, dia mendirikan General Education Board, sebuah lembaga yang jadi cetak biru buat model pendidikan gaya pabrik yang kita kenal sekarang. Dan model ini nyebar ke seluruh dunia. Dan dengerin deh kutipan yang katanya dari dia ini benar-benar nangkep semuanya. Saya tidak ingin bangsa pemikir, saya ingin bangsa pekerja. Dengar itu? Ini bukan lagi soal teori konspirasi. Ini adalah sebuah misi yang dinyatakan dengan sangat jelas. Tujuannya bukan menciptakan pemikir, tapi pekerja. Terus gimana caranya sekolah bisa diubah jadi semacam pabrik manusia? Jawabannya tuh ada di detail-detail yang mungkin selama ini kita anggap biasa aja dan nggak pernah kita pertanyakan. Coba deh lihat perbandingan ini. Bel sekolah itu niru sirene pabrik. Kurikulum yang seragam buat semua orang itu kan kayak lini produksi. Guru yang tugasnya mengawasi, mereka itu mandornya. Ujian dan nilai itu kontrol kualitas. Ini bukan kebetulan loh. Ini adalah desain yang disengaja, di mana sekolah itu jadi cerminan dari pabrik.
Dan ini resepnya, langkah demi langkah. Pertama, singkirkan pelajaran yang bikin orang banyak nanya, kayak filsafat atau seni. Kedua, fokus ke keahlian praktis, kayak berhitung dan teknik. Ketiga, dan ini yang paling penting, tanamkan kepatuhan sebagai nilai tertinggi. Ajarkan untuk nurut, bukan untuk bertanya. Terakhir, ukur semuanya pakai ujian standar. Tujuannya jelas, bukan manusia yang cerdas serangka, tapi pekerja yang efisien. Nah, ini nyambung banget ke kita di Indonesia. Kita itu mewarisi model pendidikan ini langsung dari zaman kolonial, tujuannya waktu itu ya jelas, bukan untuk memerdekakan pikiran, tapi untuk nyetak pegawai dan administrator yang patuh. Ironisnya, mesin ini terus jalan, bahkan lama setelah kita merdeka. Oke, sekarang saatnya kita gabungin kedua cerita ini. Kita udah lihat kekuatan eskatologis di satu sisi dan arsitek industrial di sisi lain. Jadi, apa benang merahnya? Apa warisan tersembunyi yang mereka berdua tinggalkan buat kita? Jadi kan, di satu sisi ada cerita soal kekuatan perusak dari akhir zaman. Di sisi lain, ada kisah si arsitek industri yang ngebangun sistem. Kelihatannya nggak nyambung kan? Tapi coba deh kita lihat lebih dalam lagi. Ternyata, benang merahnya cuma satu kata, kendali. Keduanya, meskipun dari dunia yang berbeda, sama-sama menunjuk ke arah sistem yang dirancang untuk mengendalikan massa. Dan ini yang bikin kita bertanya-tanya, jangan-jangan arsitek industrial kayak Rockefeller ini adalah manifestasi modern dari kekuatan yang digambarkan sebagai Gog dan Magog itu? Nah, disinilah semuanya nyambung. Kalau Gog dan Magog menciptakan fasad, kerusakan sistemik dari atas ke bawah, maka sistem pendidikan Rockefeller bisa dibilang adalah fasad dalam tindakan. Yang satu merusak tatanan politik dan spiritual, yang satu lagi membangun kepatuhan mental dari bawah ke atas. Hasil akhirnya sama, masyarakat yang terkendali, yang nggak didorong untuk berpikir kritis. Dan yang paling ngerinya, sistem ini udah nggak butuh arsitek lagi. Udah jalan sendiri. Jadi autopilot. Pola kepatuhan yang kita pelajari di sekolah, kita bawa ke ruang kantor. Dan sekarang, sistem ini berevolusi lagi jadi algoritma di ponsel kita. Arsitek tak terlihat baru yang membentuk perilaku kita setiap detik tanpa kita sadari. Jadi penutupnya begini. Kalau kita emang hidup dalam sebuah rancangan, pertanyaan terpentingnya mungkin bukan lagi siapa arsitek di masa lalu. Pertanyaannya adalah siapa atau apa arsitek berikutnya yang sekarang lagi sibuk ngebangun dunia kita. Dan yang jauh lebih penting, apakah kita cuma akan jadi penghuninya yang pasif atau kita bakal ikut turun tangan merancangnya? Coba deh pikirin.